Ya kaget lah ya, yang selama ini kita tahu bahwa Desta itu adalah kepala rumah tangga yang selama ini sangat bertanggung jawab, sayang. Ya. Nggak tahu masalahnya nggak, Be? Lu lihat tahu Desta, kenal dia dekat nggak sama Desta sih? Kenal dari zaman dulu, dari zaman gua masih siaran di Mustang, Desta masih di Prambors, waktu gua masih sama Rico Ceper, Desta masih sama Daging, saya kenal. Bahkan sempat main bola bareng pada saat itu. Sampai sekarang masih kenal. Gitu ya. Kedekatan lu sama dia apa? Ya kedekatan teman aja sih. Ya dekat teman juga, sempat main tenis meja bareng sama dia juga, sempat ke kantor dia yang di Antasari. Ya deket banget lah, dari zaman dulu sempat main futsal bareng sama timnya Club 80s, zaman dulu masih Club 80s. Tapi lu tahu karakternya Desta nggak sih sebenarnya kalau lihat Iya, sifatnya ya, atau bocah selengean ya, anaknya. Maksud selengean tuh dalam arti kata ya anak laki banget, anak laki yang memang walaupun usia senja tapi jiwanya memang muda gitu kan. Karena memang terlihat dari cara dia bercanda, cara dia bersikap, tingkah laku emang konyol ya, kalau bisa bilang konyol yang lucu. Tapi kalau buat sebagian orang yang tidak mengenal mungkin ya itu sesuatu yang aneh, tapi buat yang paham, yang ngefans ya sesuatu yang wajar lah. nakal nggak sih dia kalau sama cewek? Enggak, dia mah nggak nakal. Kalau gue selama gue kenal dia emang belum pernah juga ya gue tahu bagaimana kehidupan pribadi dia, sama nggak pernah cerita juga soalnya gitu kan. Bagaimana dia sama cewek ya kan, yang pemirsa lihat aja lah bagaimana dia di atas panggung, bagaimana dia di layar televisi. Ya itulah dia, maksudnya frame-nya dia adalah frame jadi cowok-cowok bad boys, tapi bad boys yang lucu gitu loh. Itu frame-nya Desta kan. Ya mungkin kalau ada orang serius nganggapnya jadi tumbuh berdangkap ya saya nggak tahu juga, tapi frame-nya Desta kan, framingnya dia, karakternya kan ada bad boys yang kocak dan konyol gitu. Tapi pernah curhat nggak sih soal perempuan, soal apa gitu, soal rumah tangga atau apa? Sama sekali belum pernah. Iya gitu, gua aja berapa kali bintang tamu acara dia tuh, night show sama istri, bakal dia bercandain istri gua. Ya gua biasa aja, wajar ya, karena gua pikir ya Desta emang begitu karakternya gitu kan. Dia bercandain istri gua seolah-olah pengen apa ngambil istri gua, ya gua buat bercandaan aja, memang gak ada masalah gitu, karena memang karakter dia kan begitu konyol. Tapi emang istri kenal? Si Sama Natasha sama Caca nggak begitu kenal, tapi Bedu kenal Natasha. Nah, tapi Caca nggak kenal Bedu mungkin, tapi karena kita nggak begitu kenal lah. Bedu kenal sih. Tapi kaget nggak sih dapat kabar Desta itu gugat cerai? Ya kaget lah ya, yang selama ini kita tahu bahwa Desta itu adalah kepala rumah tangga yang selama ini sangat bertanggung jawab, sayang dengan anak-anaknya, sayang dengan istrinya, ya tiba-tiba harus mengakhiri pernikahannya, yaitu sebuah berita yang mengejutkan. Jadi intinya ya kita semua yang fans sama Desta mungkin kaget. Tapi lo kepengen ikut campur nggak sih untuk mendamaikan mereka, atau si Desta biar apa menggagalkan, membatalkan gugatan cerai gitu? Ya kalau saya pribadi sih ya sebenarnya nggak mau ikut campur. Saya nggak pernah mau ikut campur urusan siapapun. Bahkan saudara saya pribadi pun kalau ada urusan keluarga saya nggak pernah mau ikut campur. Tapi kalau sekedar memberikan advice, ya kan, memberikan advice karena ini adalah media yang minta, mungkin mudah-mudahan advice saya didengar gitu kan. Tapi sih kalau orang nggak minta advice saya nggak mungkin memberikan advice. Tapi ini ya saya berharap lah kepada Desta gitu kan, mudah-mudahan aja Desta mendengarkan advice dari saya gitu. Kalau bisa sih, kalau mempertahankan rumah tangganya, godaan terberat dalam kehidupan ini adalah yaitu tadi, jangan sampai kita kalah sama setan, sama jin yang berusaha merusak rumah tangga. Karena yang menang adalah jin, setan yang bisa merusak rumah tangga kita. Yang mampu menceraikan pasangan suami istri, itu jin dapat bonus gede banget tuh dari bosnya. Jangan sampai kita yang kalah. Satu, kedua, anak-anak masih sangat kecil, apalagi anak perempuan ya, yang butuh dekat dengan sosok ayah. Ya walaupun mungkin Desta sama Caca udah sepakat sama-sama
tidak menuntut hak asuh ya, tapi kan anak-anak sudah mulai bisa menonton TV, baca ada berita yang berseliweran di media sosial segala macam atau apa, mungkin dia lagi nonton YouTube tiba-tiba muncul beritanya. Anak-anak kan sudah cukup pintar. Nah, kalau takutnya khawatir belum siap dengan jawaban yang bisa menenangkan anak, kan itu yang jadi permasalahan. Sebisa mungkin sih tahan ego dulu lah. Ya mudah-mudahan Allah kasih jalan yang terbaik untuk Desta dan Caca. Untuk saat ini ya pertahankan dulu rumah tangganya, jangan sampai berakhir dengan perceraian. Kemudian ya bahwa Caca itu sudah mengorbankan masa mudanya, dia menikah di usia sangat muda, ya kan. Keartisannya juga sudah Caca korbankan demi menjadi seorang ibu untuk Desta. Saya pribadi ya pengen Desta memikirkan ulang pengorbanan Caca yang sudah Caca lakukan buat Desta. Menjadi ibu itu tidak mudah, jadi istri juga tidak mudah, menjadi suami juga tidak mudah. Tapi tolong dilihat lagi ya bagaimana pengorbanan Caca sama Desta yang sudah belasan tahun mungkin ya, yang mau mengorbankan masa muda dan karirnya untuk menjadi istri dan jadi ibu dari anak-anak Desta gitu. Tapi lu dengar kabar dari mana ini? Dari media sosial juga banyak kan yang beredar kan. Nah tapi masalah kebenaran tidak kan, saya belum pernah nanya ke Desta langsung. Nah pokoknya benar atau tidaknya saya sih berharap ini tidak ada perceraian. Kalaupun benar ya saya berharap Desta menahan ini sampai semuanya berjalan dengan baik. Jangan sampai ada perceraian lah kalau bisa sih. Ya saya memohon banget sama Desta, tolong ya singkirkan dulu lah ego kita sebagai laki-laki. Walaupun kadang memang wanita itu perlu treatment khusus bagi wanita yang mungkin satu pencemburu, satu terlalu khawatir sama kita. Wajar karena mereka punya kasih sayang sangat berlebih sama kita. Jadi mungkin ada yang bilang bisa jadi overprotective atau apa. Ya itu wajarlah wanita karena saking cintanya, saking besarnya cintanya kepada kita ya, besar pula rasa ketakutan kehilangan kita. Jadi Oke.